Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, santri yang hadir di Sabil Khairat dan Pasar, santri yang hadir di Kota Batu, dan pemirsa TikTok yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini adalah malam 27 Rajab, ya, bulan Rajab berkaitan dengan bulan di mana Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan. Allah firman surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu innahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallazi asra bi'abdihi, apa yang pernah sampaikan, maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Siapa itu? Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya yang mau disucikan, ya, yang punya harapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Mi'raj, satu kisah Nabi SAW pada satu perjalanan diteriaki oleh seorang tua, tepatnya wanita tua. Wanita tua tersebut berteriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Rasulullah tidak menoleh. Maka dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah gerangan wanita tua tersebut?" Maka Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dia adalah dunia." Engkau tahu ya Rasulullah, tampang wanita tua itu yang menggunakan pakaian yang serba menor dan dangan yang menor, tidak pantas sebagai seorang wanita. Kalau kita bicara logika, berdandan laksana seorang pemudi yang masih belasan tahun, kalau udah sangat tua dan bungkuk, udah reot. Maka itu sebenarnya apa ya Jibril? Sebenarnya Jibril itulah dunia ya Rasulullah. Untuk engkau tidak menoleh ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau menoleh? Bagaimana dengan umat? Rasulullah tidak menoleh saja, kita toleh-toleh. Kita toleh-toleh kanan kiri bahkan ke belakang. Kita khawatir dan takut Allah meninggalkan kita. Kita khawatir dan takut tak dapat rezeki dari Allah. Kita khawatir dan ragu akan karunia Allah. Kita khawatir dan ragu akan kasih sayang Allah dan pertolongan Allah kepada kita. Bisa kita bayangkan itu. Dan asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Berjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya. Normalnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 7 hari 7 malam. Tapi hanya ditempuh beberapa menit saja oleh Nabi SAW. Orang kafir Quraisy Mekah tidak percaya dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang lebih daripada itu saya percaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Tidak mungkin perjalanan seperti ini, kata kafir Quraisy, bisa ditempuh dalam waktu beberapa menit. Sedangkan kita biasa menempuh 7 hari 7 malam. Setelah dari Masjidil Aqsa, maka Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, Mi'raj. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sungguh dia maha mendengar lagi maha melihat. Seperti apa Allah ciptakan langit dan bumi, bagaimana prosesnya, bagaimana Rasulullah melewati langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 dan ke Sidratul Muntaha, bertatapan langsung dengan Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Dengan sabar, dengan ikhlas Rasulullah melakukan itu. Pada masa Mi'raj juga disebut tahun kesedihan di mana Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kesedihan itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah. Sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah perjalankan itu supaya Rasulullah terhibur. Dan supaya Rasulullah memahami bahwa begitu cintanya Allah kepada Nabi SAW dan kepada umatnya kelak, yang diberikan beberapa hal oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan, kebaikan demi kebaikan. Di At-Taubah 128 disampaikan, A'udzubillahi laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Laqad ja'akum rasul min anfusikum, telah datang, benar-benar telah datang kepadamu orang rasul dari kaummu, dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu mulia akhlak Rasulullah, ya, mengharapkan umatnya selamat. Maka sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Sholat itu adalah kemuliaan orang-orang beriman. Sholat itu adalah keutamaan bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada perilaku yang diulang-ulang dengan istiqomah.
Itu asal suka Buddha sampaikan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Bersabar karena mengulang. Faktor disiplin. Jika kita melaksanakan sesuatu dengan disiplin, maka akan ada buah. Istiqomah, konsisten melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Ya, nahnu nazukuk, kata Allah. Kamilah yang beri rezeki kepadamu, kata Allah. Wal akibatu lil taqwa. Kesudahan yang terbaik di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang mengatur kita, Allah yang berikan karunia rezeki kepada kita. Allah tidak meminta kepada kita imbalan apapun, karena Allah yang menciptakan semua itu. Allah hanya minta kedisiplinan kita untuk sholat, laksanakan perintah Allah. Jika ingin apa? Disucikan. Karena mendekati Allah adalah ranah kesucian. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Mi'raj kita adalah sholat. Dengan sholat maka Allah akan sucikan hati sanubari kita, akal pikiran kita daripada perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat, dia akan mencegah perilaku perbuatan maksiat. Tidak akan mudah terpengaruh dengan globalisasi dan hebatnya daripada teknologi. Tidak, karena tahu bahwa teknologi dan globalisasi adalah ciptaan dia sendiri. Tenang menghadapi itu, karena dilaksanakan semua perintah Allah. Sholat di waktu-waktu dia bekerja sebagai garda bagi mereka, ya, dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan daripada pekerjaan mereka. Ya, ini perlu dipahami. Sholat yang disiplin, sholat yang penuh hikmah akan menjauhkan kita daripada kekejian dan kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya, perilaku sholat itu mencegah. Selama kita sholat yang berhubungan dengan apapun, pengaruh apapun, informasi apapun tidak benar, tidak akan bisa kita terima. Karena istiqomah hati kita. Karena yakin hati kita bahwa Allah akan menjaga kita, akan menata kehidupan kita, akan menjauhkan kita daripada maksiat kepada Allah. Kita sabar menghadapi kehidupan. Nah, sabar ini perlu apa? Perlu dididik, dibina dengan sholat. Ya, bab 45 dan 46 sampaikan dalam Nasyidul Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, hanya kepadanya akan mereka kembali. Dengan sholat ada beberapa hal yang bisa kita terima hikmah kebaikan dengan sholat. Pertama, konsisten, disiplin, waktu, ya, disiplin dalam keadaan apapun selalu ada. Selalu melaksanakan perintah Allah tersebut. Kemudian jujur,
ya, berkomitmen dengan perintah, ya. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar akan ujian baik ataupun tidak baik, buruk atau tidak. Apakah ada ujian buruk? Ada. Suatu ujian ketentuan yang kurang enak kepada hamba Allah. Dia tahu bahwa hamba Allah itu, yang namanya hamba pasti diuji. Kemudian tekun, ulet. Cenderung orang-orang yang sholat itu ulet, tekun. Kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima yang pandum, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, tidak ragu, tidak bingung, ya, selalu punya harapan hanya kepada Allah. Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 3 disampaikan, Rabbana minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu beruntung, ya. Kenapa? Karena allazina hum fi salatihim khashi'un, itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Beruntung karena khusyuk dalam salat, memperhatikan salatnya, menegakkan salat, ya, menghargai hadiah dari Allah. Salat itu hadiah dari Allah kepada Nabi dan pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak berguna, tidak mudah terpengaruh dengan globalisasi, taat dengan aturan, sabar dengan ujian, berdaya fikir bagus, mampu menyaring yang benar dan yang salah. Itu orang beriman. Kenapa? Karena sholatnya yang mencegah daripada perilaku yang tersebut. Dan surat Muhammad 24 dan 25 disampaikan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Firman Allah tadi yang fakir bacakan, subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Siapa itu? Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hamba yang disucikan, hamba suci disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk memberikan pembelajaran kepada umatnya, ya, pentingnya kesucian untuk mampu dekat dengan Allah, untuk meraih karunia dari Allah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum. Sesungguhnya bagi orang yang berbalik pada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan menggoda mereka, memanjangkan angan-angan mereka, ya, supaya tidak tergoda oleh iblis dan diperpanjangkan angan-angan kita. Maka apa? Dzikrullah, tetap hati dalam keadaan sholat, tetap hati dalam keadaan khusyuk. Di Ma'arij 23, Al-Ma'arij 23 yang pernah kita sampaikan, ya, A'udzu minasyaitonir rajim, alladzina hum 'ala salatihim daimun, yang selalu setia mengerjakan sholatnya.
selalu setia berzikir kepada Allah, selalu setia istighfar, sholawat, menyibukkan diri kita dengan istighfar, menyibukkan diri kita dengan zikrullah, menyibukkan diri kita dengan silaturahim ke tempat orang-orang beriman. Dengan seperti itu, maka akan menanggulangi efek globalisasi. Tidak mudah terpengaruh dengan globalisasi itu, gak akan mudah. Karena hatinya penuh dengan rahmat Allah. Ini perlu dipahami, ya. Di era yang begini kencang dan keras, kalau globalisasi dan digitalisasi segala macam, ya, termasuk ya zaman milenial katanya, modernisasi. Kita harus khawatir dengan hal seperti itu. Sedangkan itu yang menciptakannya kita sendiri, yang memperlakukannya kita sendiri. Maka selayaknya kita mengendalikannya, ya. Dan salah satu yang paling bagus, paling tepat untuk mengendalikannya adalah sholat, zikrullah, dekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang paling bagus, sarana paling bagus. Untuk apa? Untuk mengendalikan era globalisasi dan digitalisasi pada saat ini, ya. Perkembangan itu bagus, hal itu masya Allah, ya. Dengan itu kita bisa lihat Quran di tablet atau di HP, kita bisa buka WA, saling share hal-hal yang baik. Tapi ada sebagian hal-hal buruk yang kita harus sortir dulu, kita saring dulu. Nah, hanya orang-orang yang sholat, orang yang istiqomah, orang yang disiplin, yang mampu melakukan itu, yang akan bisa melaksanakan itu, yang akan tidak mudah terpengaruh dengan hoak dan segala macam. Yang akan dimuliakan Allah, ya, hikmah daripada mi'rajnya Rasulullah, Isra Mi'rajnya Nabi SAW banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah tidak menyia-nyiakan dirinya, ya. Bagaimana wanita tua yang memanggil Rasulullah tadi, tidak menyia-nyiakan perjalanannya hanya untuk berhenti, ya, melayani wanita tua renta yang berdandan seperti Hema Malini menor. Tidak, jalan terus Nabi supaya nggak sia-sia perjalanannya. Untuk apa? Menuju Allah. Semua perlu waktu, maka Rasulullah memanage waktunya. Maka kita sebagai anak bangsa ini manage waktu kita semaksimal mungkin, kita manage. Jangan sampai sia-sia waktu kita hanya itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Cari sesuatu yang manfaat, cari sesuatu yang berdaya guna untuk kemaslahatan masyarakat, orang lain, saudara sebangsa setanah air. Itu yang sudah lakukan umat Rasulullah, seperti itu. Mengisi globalisasi, ya, digitalisasi dengan hal-hal positif, bukan dengan senda gurau saja, bukan dengan berfoya-foya saja, ya. Lebih sering duduk istiqomah seperti ini, silaturahim dalam kebaikan seperti ini. Kita duduk ini adalah silaturahim dalam kebaikan, mendengarkan mau'izah hasanah, hikmah-hikmah Isra Mi'raj Nabi yang banyak keutamaannya, yang bisa kita contoh. Kesabaran Rasulullah dengan penghinaan dan cercaan daripada kafir Quraisy, dan kesabaran sahabat-sahabat beliau, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam membela Rasulullah. Bisakah itu dilakukan? Kalian lakukan bersama komandan kalian, bersama pemimpin kalian, bersama guru kalian? Bisa tidak?
membela, gitu ya, dalam keadaan terbaik, begitu. Ini hal paling penting sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan contoh yang banyak kita oleh Allah di Al-Quran. Ya, Isra Mi'raj, perjalanan Nabi SAW ini adalah perjalanan yang paling agung. Karena dasar perintah sholat Allah perintahkan adalah pada malam Mi'rajnya Nabi itu, saat bertemunya Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha sendiri, tanpa pengawalan Jibril saat naik ke Sidratul Muntaha. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh-oleh ini sehingga kita sholat, kita istiqomah, dan pada akhirnya kita duduk di sini istiqomah terus begini. Datang mencari saya untuk istiqomah. Pengaruh sholatmu berpengaruh pada hatimu, pada pikiranmu, pada perilakumu, berpengaruh. Karena kau datang, daripada kau jalan-jalan ke sana kemari, kau datang ke sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Karena itu disampaikan di sini, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Ya, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran daripada Allah. Ayat Allah diberkahi, sekeliling itu diberkahi. Ya, sekeliling perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Aqsa diberkahi oleh Allah. Nah, Allah tunjukkan begitu cepat perjalanan ini yang tidak bisa ditempuh, bahkan dengan cahaya lebih cepat perjalanan Rasulullah dibandingkan dengan teknologi dan apapun yang ada pada saat ini. Masih lebih cepat perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak tertandingi dengan teknologi apapun, bahkan lebih cepat daripada cahaya. Resonansi tinggi, tinggi, baik suara maupun kecepatannya. Ya. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya sebagai manusia, umatnya Rasulullah SAW tidak diperbudak oleh globalisasi dan modernisasi. Enggak. Umatnya Rasulullah harus menguasai modernisasi, harus menguasai digitalisasi untuk kepentingan apa? Kepentingan baik, kepentingan mulia, kepentingan yang nanti bakal dapat dirahmati oleh Allah. Begitu. Bukan hura-hura, sesuatu yang membuang percuma. Dipahami ya? Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bisa memahami hikmah daripada Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimana saat bertemu dengan Allah, Allah titipkan amanah kepada Rasulullah, yaitu untuk sholat 5 waktu, yang sebenarnya 50 waktu. Saat bertemu dengan Nabi Musa AS, ya Rasulullah, memohonlah kepada Allah untuk umatmu lebih ringan. Nah, 50 waktu cukup berat. Maka Rasulullah kembali ke atas, minta kepada Allah keringanan, maka diberikan 5 waktu. Sudah turun kembali, ya, Nabi Musa, ya Rasulullah, itu masih berat 5 waktu. Naiklah kembali menuju Allah, memohon untuk diturunkan kembali dari 5 waktu jadi berapa waktu lagi di bawahnya. Rasul mengatakan, ya Nabiullah Musa alaihissalam, saya malu kepada Allah. 5 waktu yang diberikan Allah sudah sangat dispensasi. Maka Rasulullah membawa itu kepada kita, ya. Maka Rasulullah SAW membawa itu kepada kita. Hikmah sholat 5 waktu,
hikmah pertemuan dengan Allah sehingga dapat sholat 5 waktu tersebut. Ya, mudah-mudahan rahmat Allah bersama kita. Ya, hikmah ini bisa kita bawa dan kita jadikan satu patokan dalam kehidupan kita, disiplin kita, ya, komitmen kita, konsisten kita, ya, dalam menghadapi kehidupan dapat terlaksana dengan baik. Usikum wa nafsi taqallah faqad faza muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Amin. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Berikanlah hikmah yang baik kepada kami pada malam Isra Mi'raj, di mana malam Isra Mi'raj Allah menurunkan 5 waktu, sholat 5 waktu kepada Rasulullah, dan untuk kebaikan bagi kami semua ya Allah. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan sholat 5 waktu ini ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami daripada kemalasan. Amin. Jauhkanlah kami daripada keraguan. Dekatkanlah kami dengan istiqomah, amin, sabar dan taat ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua dari gangguan setan terkutuk, sekalian bala tentaranya, pasukan berkuda dan pejalan kakinya. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami semua ya Allah, rahmati kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Amin. Assalamu al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.